Halo semuanya, di video kali ini saya bersama dengan teman saya akan membahas tentang eh, data science dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa sebenarnya itu data science? Data science itu adalah bidang yang menggabung keahlian dalam matematika, statistik, dan pemrograman komputer untuk menganalisis data dalam jumlah besar dan menemukan pola atau tren yang berharga. Tujuan data science sendiri adalah untuk menemukan pola tersembunyi dalam data, untuk membuat prediksi dan proyeksi berdasarkan data historis, untuk mengoptimalkan proses bisnis dan pengambilan keputusan, lalu untuk mengembangkan produk dan layanan berbasis data. Oke, lalu sekarang kita akan membahas data science bekerja dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti contoh yang pertama yaitu Netflix dalam rekomendasi filmnya. Ketika Netflix merekomendasikan film atau acara TV, mereka menggunakan algoritma data science yang canggih. Algoritma ini menganalisis riwayat tontonan Anda, peringkat yang Anda berikan, dan bahkan berapa lama Anda menonton setiap acara. Kemudian ia membandingkan data ini dengan jutaan pengguna lain untuk menemukan pola dan memprediksi apa yang mungkin Anda sukai. Oke, lalu contoh yang kedua itu ada dalam perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca modern adalah keajaiban data science. Para meteorolog menggunakan model komputer canggih yang menganalisis data dari satelit, stasiun cuaca, dan sumber lainnya. Model-model ini memproses data historis dan terkini untuk memprediksi pola cuaca dengan akurasi yang semakin meningkat. Lalu contoh yang ketiga adalah deteksi penipuan dari kartu kredit. Pernahkah transaksi kartu kredit Anda ditolak karena dicurigai sebagai penipuan? Ini adalah data science. Dalam aksi, bank menggunakan algoritma yang menganalisis pola pengeluaran Anda dan membandingkannya dengan transaksi yang mencurigakan. Jika algoritma mendeteksi sesuatu yang tidak biasa, yang akan memicu itu sebagai peringatan. Yang keempat, filter spam email. Mengapa sebagian besar email spam tidak pernah mencapai kotak masuk Anda? Terima kasih kepada data science, penyedia layanan email menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menganalisis konten email, pola pengiriman, dan perilaku pengguna untuk mengidentifikasi dan memfilter pesan yang tidak diinginkan. Sekarang, bagaimana sebenarnya data science bekerja? Mari kita lihat prosesnya. Yang pertama, pengumpulan data. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, sensor, atau catatan transaksi. Yang kedua, pembersihan data. Data mentah seringkali berantakan. Tahap ini melibatkan penghapusan kesalahan dan inkonsistensi. Yang ketiga, analisis dan pemodelan. Disinilah keajaiban terjadi. Data scientist menggunakan teknik statistik dan pembelajaran mesin untuk menemukan pola dan membuat prediksi. Yang keempat, visualisasi. Hasil analisis kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik atau dashboard yang mudah dipahami. Yang kelima, interpretasi. Akhirnya, hasil diinterpretasikan untuk mengambil keputusan atau tindakan. Untuk menjadi seorang data scientist, Anda perlu menguasai beberapa keterampilan kunci, diantaranya yaitu yang pertama, matematika dan statistika untuk memahami data. Yang kedua, pemrograman terutama Python atau R untuk menguasai data. Yang ketiga, pemahaman bisnis untuk menerapkan wawasan data ke dunia nyata. Yang keempat, kemampuan komunikasi untuk menjelaskan temuan Anda kepada orang lain. Dunia data science menawarkan banyak peluang karir yang menarik, diantaranya yang pertama ada
data analisis, menganalisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua ada machine learning engineer, membangun sistem AI yang belajar dari data. Yang ketiga ada business intelligence developer, membuat dashboard dan laporan untuk memvisualisasikan data bisnis. Yang keempat ada dan terakhir data visualization specialist, mengubah data kompleks menjadi visual yang mudah dipahami.